Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas ya perbandingan spread yang ada di dua broker forex kembali ya. Broker forex yang akan kita bandingkan kali ini adalah broker forex DoPrime dan juga broker forex GTCFX ya guys ya. Nah, jadi kedua broker ini itu merupakan broker yang saat ini itu baru-baru aja ya menyasar pasar Indonesia. Dan kalau kita lihat sekilas ya, di mana untuk broker GTCFX dan juga broker DoPrime ini itu menggunakan background yang sama ya, yaitu sama-sama menggunakan background berwarna putih. Tapi bedanya di sini untuk GTCFX itu mereka udah support bahasa Indonesia ya, sedangkan kalau untuk broker DoPrime ya saat ini itu belum ada support bahasa Indonesia guys ya. Jadi kalian bisa lihat sendirilah ya di sini. Tidak ada support bahasa Indonesianya. Dan kemudian sebelum kita membandingkan spread dari kedua broker ini, mungkin saya akan coba lihatin terlebih dahulu perbedaan skor ya yang didapatkan kedua broker ini di WikiFX. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari broker DoPrime. Broker DoPrime sendiri itu mendapatkan skor 6,52 dari WikiFX, dan di sini kita juga bisa melihat bahwasannya DoPrime ini itu adalah broker yang berasal dari negara tetangga kita ya, yaitu negara Singapura, dan mereka itu udah beroperasi kurang lebih 5-10 tahun. Dan secara lisensi ya ataupun regulasi ya, mereka itu terdaftar di cukup banyak regulasi ya guys ya. Ada regulasi offshore-nya, kemudian terdaftar juga di regulasi Malaysia, kemudian terdaftar juga di FINRA ya, Amerika Serikat, kemudian terdaftar di Vanuatu, dan juga terdaftar di ASIC ataupun Australia. Jadi secara regulasi sebenarnya mereka ini cukup lengkap ya guys ya. Nah, kenapa kok bisa skornya itu agak rendah? Nah, skornya itu agak rendah itu bisa kita lihat dari rating indeksnya ini. Nah, jadi yang paling menentukan itu adalah di bagian risk control mereka. Risk control mereka itu 0. Kemudian regulasi mereka 6,72, lisensi mereka 6,72, secara bisnis mereka 7,61, dan software mereka itu hampir sempurna ya, yaitu 9,99. Nah, dari 5 penilaian inilah maka dapatlah nilai rata-ratanya itu adalah 6,52. Oke, jelas ya guys ya. Nah, sementara ya kalau kita lihat di broker GTCFX, nah ini untuk skornya itu bisa dibilang cukup jauh ya perbedaannya guys ya. Kalau tadi DoPrime itu 6,52, nah untuk broker GTCFX itu ada di angka 8,12. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat asal dari negara broker GTCFX ya. Mereka itu berasal dari negara United Emirat Arab ya. Kemudian mereka itu juga udah beroperasi 10-15 tahun. Dan untuk regulasi ini sebenarnya mirip-mirip kayak broker DoPrime tadi ya. Mereka memiliki regulasi yang lebih dari satu ya. Ada yang regulasi dari FCA, ada regulasi dari ASIC Australia, ada regulasi dari SCA ya, dan juga ada regulasi dari Vanuatu. Nah, sementara kalau rating indeksnya, regulasi mereka itu lebih tinggi ya daripada si DoPrime tadi, lisensinya juga lebih tinggi, secara bisnis juga lebih tinggi, softwarenya juga sama ya, dan kelebihannya mereka itu ada risk controlnya. Nah, makanya di sini untuk skornya itu mereka jauh lebih tinggi daripada broker DoPrime tadi. Oke? Itu perbandingan singkat ya, perbandingan secara skor WikiFX sebelum kita membandingkan spread dari kedua broker ini. Nah, langsung aja ya guys ya, kita akan langsung bandingkan spread dari kedua broker ini, dimana saya udah sempat screenshot ya spread dari kedua broker ini, dimana untuk broker DoPrime sendiri itu mereka punya 3 jenis akun. Ada akun standar, ada akun ECN, dan juga akun SEN. Begitu juga dengan broker GTCFX guys ya. Jadi GTCFX ini itu memiliki akun yang sama dengan broker DoPrime ya. Mereka ada akun standar, ada akun ECN, dan juga ada akun SEN. Nah, jadi di sini kita bisa membandingkan spreadnya itu apple to apple ya guys ya. Karena memang untuk padanan akun yang mereka miliki itu sama. Oke, jadi kita akan mulai terlebih dahulu dari broker DoPrime ya. Atau supaya lebih head to head, kita bandingkan terlebih dahulu akun standar mereka ya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari akun standar DoPrime. Nah, untuk akun standar DoPrime ya, spreadnya itu teman-teman bisa lihat di sini. Mayoritas ya spreadnya itu berada di atas 30 poin nih guys ya. Contoh, teman-teman bisa lihat AUD CAD ya, kemudian AUD USD, kemudian GBP USD, NZD USD, USD CAD ya, dan pair-pair lainnya. Ini mayoritasnya ya semua di atas 30 poin ya. Dan kalau teman-teman tanya ke saya, bang, apakah spreadnya ini mahal? Nah, menurut saya pribadi, setelah saya mereview beberapa broker forex ya, untuk spread akun standar seperti ini bisa saya bilang sebagai spread yang mahal ya. Karena
kalau untuk akun standar biasanya spreadnya itu di bawah 20 poin. Nah, tapi kalau ini kan udah di atas 30 poin ya. Jadi bisa saya bilang ini mahal ya guys ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi dengan regulasi yang mereka miliki, tentu ini sepadan ya guys ya. Karena semakin banyak regulasi maka tentunya spreadnya itu juga akan semakin mahal ya. Jadi keamanannya juga pasti akan jauh lebih terjaga. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan spread yang ada di broker GTCFX untuk akun standarnya? Nah, coba kita lihat ya. Nah, sedangkan untuk akun standar GTCFX seperti ini guys ya. Spreadnya itu seperti yang saya bilang tadi ya, mirip dengan beberapa akun standar broker forex pada umumnya, di mana spreadnya itu rata-rata di bawah 20 poin ya. Ini 20 poin ya, ini 17 poin, 17 poin, ya Euro USD cuma 10 poin, ini 13 poin, 18 poin, 16 poin, 14 poin. Nah, jadi kalau kita lihat dari perbandingan spread ini saja, ini sebenarnya udah beda jauh ya guys ya antara akun standar GTCFX dengan akun standar dari broker Duprime tadi ya, dan bedanya itu juga hampir separuhnya ya. Jadi jelas ya untuk akun standar ini lebih murah di broker GTCFX. Nah, kemudian untuk akun selanjutnya yaitu akun ECN. Nah, coba kita lihat ya. Nah, untuk akun ECN dari broker Duprime ya, spreadnya itu seperti ini guys ya. Rata-rata itu jelas ya di bawah 10 poin. Kenapa? Karena memang yang namanya akun ECN itu biasanya akan ada fee tambahan yang dikenakan kepada kita kalau kita trading pakai akun ini. Makanya spreadnya itu bisa murah seperti ini ya, cuma 2 poin doang ya. Euro USD itu cuma 0, 2 poin, 3 poin ya, 6 poin, 4 poin. Jelas ya. Ini spreadnya pasti di bawah 10 poin semua. Nah, kemudian bagaimana dengan akun ECN GTCFX? Nah, coba kita lihat. Nah, untuk akun ECN GTCFX itu spreadnya seperti ini ya. Ada yang 3 poin ya, ada yang 0 juga, ada yang 3 poin, 1 poin, 4 poin, 2 poin, 0 poin. Untuk perak 15 ya, ini agak sedikit tinggi. Kemudian untuk emas 5 poin dan untuk AUD USD 3 poin. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas mungkin hampir mirip ya dengan akun ECN yang ada di broker Duprime tadi. Cuman kalau kita lihat lebih detail, saya bingung juga lihatnya ya guys ya. Karena masing-masing pair itu ada yang lebih murah di Duprime, ada yang lebih murah di GTCFX. Nah, jadi untuk akuisien kita anggap aja seri ya guys ya, antara Duprime dan juga GTCFX. Nah, kemudian kita akan coba move ke akun sen-nya. Nah, ini adalah akun sen dari broker Duprime ya guys ya. Kita lihat terlebih dahulu spreadnya bagaimana. Nah, untuk spread di akun sen dari broker Duprime ya, ternyata itu mirip-mirip dengan akun standar tadi guys ya. Rata-rata spreadnya itu di atas 30 poin semuanya. Ya, contoh kayak AUDJPY, AUDCAD, ya USDCAF. Nah, bahkan ini bisa saya bilang lebih tinggi sedikit daripada akun standar yang tadi ya, yang di akun Duprime tadi. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di GTCFX, untuk akun sen-nya itu, nah, ternyata seperti ini guys ya. Ini mirip-mirip dengan akun standar mereka. Ya, jadi teman-teman udah bisa menilai sendirilah ya kalau akun sen ini kira-kira mana sih yang lebih murah spreadnya. Oke, udah jelas ya. Nah, selanjutnya ya kita mungkin akan sedikit membahas akun tradingnya ya. Jadi kan kita udah liatin spreadnya tadi. Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu akun trading yang dimiliki sama broker Duprime ini. Kita klik aja akun comparison ya. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Nah, ini merupakan akun trading mereka yang lebih detail ya. Jadi seperti yang udah saya liatin tadi, mereka itu punya 3 akun ya. Ada akun sen, ECN, dan standar. Di website mereka juga tercantum seperti ini ya. Ada akun sen ya, ECN, dan standar. STP ini standar ya guys ya. Dan untuk trading platformnya mereka itu cukup lengkap ya. Duprime ini itu bisa tradingkan di MT4, bisa MT5, dan kelebihannya juga bisa ditradingkan di TradingView ya. Jadi kalau teman-teman mau trading TradingView udah ada nambah lagi ya satu broker, teman-teman itu bisa menggunakan Duprime ya. Setelah sebelumnya udah saya jelaskan kalau teman-teman pengen pakai TradingView, kalian bisa trading pakai Pepperstone ya, Tickmill maupun FP Market. Nah, di sini ada tambahannya lagi yaitu broker Duprime ya. Ternyata broker Duprime ini itu bisa kita tradingkan langsung menggunakan TradingView. Kemudian untuk minimum depositnya ya, untuk akun standar dan ECN-nya itu masing-masing 100. Akun sen-nya ini tentu ya nggak perlu tinggi-tinggi kali ya, 20 USD juga udah bisa. Kemudian ada yang namanya transaction fee ya untuk akun ECN doang. Nah, kenapa ada yang namanya transaction fee? Karena tadi udah kita lihat sama-sama, untuk akun ECN itu pasti spreadnya itu cukup murah. Nah, makanya si brokernya itu mengambil komisi dari transaction fee-nya. Nah, berapa transaction fee-nya? Nah, untuk transaction fee-nya ini adalah $7 per lot guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman trading pakai akun ECN mereka, kalian open satu lot ya, maka kalian nanti di akhir akan dibebankan biaya $7
Ya, contoh kalian profit $100, berarti profit kalian akan dikurangi dengan biaya transaction fee sebesar $7 ini, maka profit kalian di akhir adalah $93 ya. Itu kalau teman-teman open 1 lot. Nah, kalau kalian open 0,1 lot ya berarti transaction fee-nya itu adalah $0,7. Nah, kalau ke teman-teman itu open 0,01 lot ya berarti fee-nya itu adalah $0,07. Oke, jelas ya. Jadi transaction fee ini itu tergantung dengan lot yang kalian buka juga. Oke. Kemudian untuk split ini udah kita bahas ya. Minimum lot size-nya itu 0,01 ya. Ini adalah lot terkecil ataupun lot mikro. Kemudian maksimum lot size-nya itu kalau di akun SEN 1000, kalau di akun ECN dan SCP itu masing-masing 100 lot. Kemudian untuk stop loss levelnya ini masing-masing 30% ya. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga ya. Karena memang masih banyak juga broker-broker di luar sana yang stop loss-nya bahkan di angka 40% ya. Bahkan ada yang 50% ya. Saya sempat review juga kemarin ya. Ada satu broker yang stop loss levelnya itu cukup tinggi ya, 50%. Dan untuk margin call-nya itu di 60%. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya itu seperti ini ya. Kalian bisa pelajari sendiri lah ya. Ini udah saya jelaskan juga di beberapa video saya sebelumnya. Oke, itu untuk akun-akun yang ada di broker DoPrime. Nah, selanjutnya untuk akun-akun yang ada di broker GTCFX, kita bisa buka terlebih dahulu website GTCFX-nya. Kemudian kita bisa klik di bagian menu akun. Lalu kita klik di bagian menu jenis akun perdagangan ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke akun perdagangannya ini. Nah, di sini ya muncul pertanyaan, Bang, tadi kan GTCFX itu ada akun SEN-nya. Kenapa di sini yang muncul itu akun pro? Nah, jadi kalau teman-teman login nanti ke broker GTCFX-nya ya, itu cuman ada 3 akun guys ya. Akun standar, akun ECN dan juga akun SEN ya. Akun pro ini nggak ada ya. Makanya saya juga bingung ya kenapa di sini itu ditulis akun pro. Ya mungkin aja ini revisi dari mereka ya yang belum diimprove sama mereka ya. Seharusnya di sini mereka udah langsung menggantinya dengan akun SEN ya, karena faktanya kalau teman-teman nanti buka akun di GTCFX ini itu hanya ada akun SEN, akun ECN dan juga akun pro ya. Oke, nggak masalah ya guys ya. Di sini kita lihat perbandingan secara sekilasnya aja. Dimana untuk minimum depositnya ya, kalau akun standar mereka ini tidak ada minimum deposit ya, sedangkan akun ECN ya itu minimum depositnya $3.000 ya. Kalau tadi di DoPrime ya, akun ECN-nya itu kan minimum depositnya juga $100 ya. Nah, sedangkan kalau di broker GTCFX itu $3.000, cukup tinggi. Kemudian leverage-nya mereka itu hingga 1:2000 kalau akun standar. Kalau akun ECN itu 1:500. Sementara untuk splitnya tadi udah kita bahas ya. Untuk splitnya itu udah kita liatin. Kemudian untuk commission, nah commissionnya juga di sini agak sedikit berbeda ya. Kalau di broker DoPrime tadi, komisinya itu ya, transaction fee-nya itu adalah $7 per lot. Nah, kalau di GTCFX itu komisinya adalah $5 per lot guys ya. Jadi $2 lebih murah broker GTCFX. Oke. Kemudian untuk yang lain-lainnya ini kayak perlindungan saldo negatif ya, kemudian mereka juga ngeklaim tidak ada slippage harga ya, kemudian untuk platform perdagangannya itu bisa menggunakan MetaTrader ya. Ini mungkin kekurangannya ya, tidak selengkap broker DoPrime tadi. Kalau DoPrime tadi itu bisa dipakai di MT4, di MT5 ya, di TradingView dan di website mereka sendiri, sedangkan di GTCFX ini itu hanya bisa trading menggunakan MetaTrader ya. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya ya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Ini tidak terlalu penting juga ya guys ya. Oke. Jadi udah jelas ya. Itu dia perbandingan split dari broker DoPrime ya dan juga broker GTCFX. Saya udah liatin kepada teman-teman semuanya. Intinya kalau dari segi split ya, jelas GTCFX lebih murah daripada broker DoPrime ya, tapi ya tentu ini juga berkaitan dengan regulasi yang mereka miliki ya. GTCFX ini menurut saya cukup banyak regulasinya ya. Makanya ini juga menyebabkan split mereka itu agak tinggi dibandingkan beberapa broker lainnya. Oke? Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, teman-teman bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan membantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.